Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk mata pelajaran matematika wajib hari ini, kita akan membahas salah satu materi yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Juga merupakan salah satu materi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya, yaitu adalah sistem persamaan linear dua variabel atau yang sering disingkat dengan SPLDV. Kalian mungkin ingatnya SPLDV ini banyak metode eliminasinya ya. Nah, salah satunya akan kita bahas itu metode eliminasi, tetapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu SPLDV ini untuk mengingatkan kalian saja ya, karena materi ini akan digunakan lagi di kelas 10. Oke, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV itu adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan. Jadi di sistem itu nanti nilai x dan y-nya akan sama. Contoh ya untuk bentuk umum ini. Di sini ada A1x ditambah B1y sama dengan C1, A2x ditambah B2y sama dengan C2. Jadi nanti untuk ini ya, untuk solusinya atau jawabannya, ya. Nilai x di sini akan sama dengan x di bawah. Nilai y di atas akan sama dengan y yang di bawah. Oke. Ini akan sama. Oke, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada A1 B1, A2 B2, ada XY, ada C1 C2. Sebenarnya itu apa sih? Nah, untuk XY sendiri dilambangkan dengan XY itu adalah variabel atau nilai yang belum diketahui. Kenapa belum diketahui ya? Nanti kita akan cari jawabannya di soal-soal yang akan Pak berikan ya. Jadi sesuatu yang belum diketahui itu seringkali disimbolkan dengan X ataupun Y. Ya, jadi itu adalah variabel. Kemudian ada A1 B1, A2 B2 yang menempel dengan huruf X dan Y-nya ini ya. Menempel dengan huruf X dan Y-nya. A1, B1, A2, B2 itu disebut sebagai koefisien. Jadi koefisien nanti akan berupa angka yang berupa bilangan real. Jadi bisa angka yang berapa saja. Dan terakhir C1 dan C2 itu adalah konstanta. Oke, jadi ingat-ingat tolong ya istilah-istilah ini karena akan sering digunakan. Baik, kita lanjut ke menentukan penyelesaiannya. Jadi menentukan penyelesaiannya itu bisa dengan 4 metode yang sejauh ini kalian sudah pelajari di SMP. Yang pertama ada metode grafik, kedua metode eliminasi, ketiga atau eliminasi ini atau penghilangan biasanya ya, menghilangkan salah satu variabel. Kemudian metode substitusi yaitu metode penggantian. Yang terakhir ada metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, di sini yang akan Bapak jelaskan khusus adalah eliminasi dan gabungan eliminasi substitusi. Jadi bukan semuanya ya, karena yang lain sudah kalian dapatkan di SMP. Jadi akan Bapak bahas yang secara umum metode penyelesaian yang paling sering kalian gunakan. Biasanya pasti ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama dulu, yaitu adalah metode eliminasi. Untuk yang pertama, perhatikan soalnya, itu ada 3x dikurangi 2y sama dengan 1 dan 2x ditambah 3y sama dengan 18. Jadi ini merupakan suatu kesatuan soal nanti ya. Bukan soal nomor, ini bukan soal A, soal B, bukan. Tapi ini adalah soal nomor 1 saja, satu soal saja ini. Sebelum menyelesaikannya, kita beri nama dulu. Untuk yang atas itu persamaan 1, untuk yang bawah persamaan 2. Langkah pertama adalah eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Pak, bisa kan eliminasi Y? Bisa. Yang manapun kalian mau eliminasi duluan bisa. Atau nanti juga akan ketemu hasilnya X dan Y. Tetapi di sini Bapak ambil dulu eliminasi X. Ya, siapa tahu kalian sudah lupa dengan materi ini. Ingat-ingat kembali. Untuk eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Oke, kita tulis dulu persamaannya ya. Nah, menghilangkan salah satu variabel di sini yaitu dengan cara pertama adalah koefisiennya harus sama. Karena kita akan menghilangkan X, berarti nilai X-nya harus sama. Sedangkan di sini belum sama ya. Yang di atas 3, yang di bawah 2. Maka kita harus menjadikannya suatu bilangan yang sama.
Nah, suatu bilangan yang sama itu berapa? Kalau ini bisa kita jadikan 6. 3 bisa jadi 6, 2 bisa jadi 6 juga. Ternyata ketemu bilangan yang sama. Atau bisa juga kalian gunakan metode yang namanya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Untuk yang atas, 3-nya itu kita kalikan dengan 2 agar menjadi 6. Dan yang bawah 2-nya kita kalikan 3 agar menjadi 6 juga. Jadi boleh seperti kali silang ya, boleh juga. Tetapi perlu kalian catat di sini ya, jika 3-nya dikali 2, maka sampai belakang harus dikali 2 juga. Yang ini juga, jika 2-nya dikali 3, maka sampai belakang harus dikali 3. Nah, di sini hasilnya, untuk yang atas itu setelah dikali 2 menjadi 6x dikurangi 4y sama dengan 2. Untuk yang bawah setelah dikali 3 menjadi 6x ditambah 9y sama dengan 54. Oke, kita hilangkan dengan cara mengurangkan. Kenapa dikurangi? Perhatikan ini sama-sama 6 ya, sama-sama 6x, sama-sama 6x, tandanya sama. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghilangkan x-nya, maka gunakan tanda min. Di sini Bapak akan tuliskan proses untuk mengurangi persamaan itu ya. Kalian boleh tidak menulis yang berada di kotak merah nanti ketika menjawab soal. Kalau kita urut lagi, 6x dikurangi 6x-nya, 6x dikurangi 6x, 6x dikurangi 6x, ini hasilnya min 4y dikurangi plus 9y sama dengan 2 dikurangi 54. Nah, di sini lebih mudah, kalian nanti akan menghitung. Boleh saja langsung, oh saya ketemu langsung y-nya sekian, silahkan. Tetapi di sini Bapak menunjukkan prosesnya, mungkin ada yang kurang paham nanti. Oke, untuk yang bawah, karena 6x dikurangi 6x kan 0, maka yang tersisa min 4y dikurangi plus 9y, min kali plus kan min, sehingga yang tersisa min 4y min 9y sama dengan min 52. Kemudian kita gabungkan lagi y-nya, min 4y min 9y adalah min 13y sama dengan min 52. Di sini 13y-nya kita bawa ke sebelah kanan bawah ya, hasilnya adalah y sama dengan min 52 per min 13. Jadi minnya itu punyanya 13. Kalau kita kurangkan, kalau kita bagi, itu hasilnya adalah min bagi min plus 4. Nah, di sini semoga bisa dipahami ya, ketemu y-nya sama dengan 4 ini. Biar videonya tidak terlalu lama nanti. Kita lanjut. Nah, tadi sudah eliminasi x, ternyata ketemunya y. Sekarang kita eliminasi y agar ketemu x-nya. Di soalnya masih sama, jadi kita belum ketemu penyelesaiannya ya, baru y saja. Kita eliminasi y dari persamaan 1 dan 2. Untuk eliminasi y sendiri, kita tulis dulu semua persamaannya yang tadi di soal. Nah, sekarang y-nya harus sama. Ini 2, ini 3, y-nya harus sama ya. Berarti dikali dengan 3, dikali dengan 2. Yang atas kali 3 agar jadi 6 juga, yang bawah sekarang yang dikali 2, jadi terbalik sekarang. Oke, kita lanjut. Ingat, 1 dikali 3 berarti jika salah 1 dikali 3 berarti semuanya harus dikali 3, sehingga hasilnya 9x dikurangi 6y sama dengan 3. Yang bawah semuanya harus dikali 2, berarti 4x tambah 6y sama dengan 36. Kalau kalian ikuti lagi prosesnya, ini ya. Nah, di sini ada perbedaan. Oke, perhatikan sebelumnya. Di sini ada perbedaan. Kenapa di sini tanda pengeliminasi yang di belakang ini Bapak buat plus? Kalau tadi kenapa min? Nah, di sini perlu kalian catat ya. Kalau yang ingin kalian hilangkan itu tandanya sama atau nilainya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kalian gunakan tanda min seperti tadi eliminasi x. Sedangkan apabila yang ingin kalian hilangkan tandanya berbeda, seperti ini ya, yang atas min 6y, yang bawah plus 6y, maka kalian harus menggunakan tanda plus atau tanda tambah agar dia hilang. Ini catatannya ya. Nanti coba diperhatikan, jika yang akan dieliminasi atau dihilangkan tandanya berbeda, maka gunakan plus.
Jika yang akan dieliminasi tandanya sama, maka gunakan min. Oke, kita lanjut lagi. Untuk prosesnya, perhatikan yang sebelah kanan layar ya. Di sini Bapak tuliskan lagi 9x ditambah ya, 9x ditambah 4x dikurangi 6y ditambah plus 6y sama dengan 3 ditambah 36. Nah, di sini bisa kalian perhatikan yang hilang nanti kan y-nya. Oke, 9 tambah 4x adalah 13. Min 6y ditambah plus 6y, plus kali plus kan plus juga. Min 6y tambah 6y adalah 0, habis dia. Jadi yang tersisa adalah 13x sama dengan 39. Jadi 13-nya dibawa ke sini lagi, ke bawahnya 39, jadinya x sama dengan 39 bagi 13. Hasil akhirnya adalah 3. Oke, itu bisa dipahami ya, 39 bagi 13. Jadi kesimpulannya, penyelesaian SPLDV tersebut adalah x, y, 3 dan 4. Jadi x-nya ditulis dulu, baru y-nya 3 dan 4, tadi y-nya 4 ya. Baik, semoga bisa dipahami untuk metode eliminasi. Sekarang kita akan lanjut ke metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Metode gabungan eliminasi substitusi. Soalnya Bapak pakai soal yang sama ya dengan yang tadi, yaitu adalah 3x min 2y sama dengan 1 dan 2x plus 3y sama dengan 18. Persamaan 1 yang atas, persamaan 2 yang bawah. Langkahnya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi untuk eliminasi substitusi seperti namanya, eliminasi dulu salah satu variabel, baru kita substitusikan. Oke, ini eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Di sini 3x min 2y sama dengan 1 dan 2x plus 3y sama dengan 18 kita tulis dulu. Kemudian 3x min 2y di sini, karena kita hilangkan x seperti tadi, ingat cara yang tadi, maka harus di atasnya harus kali 2, bawahnya harus kali 3. Oh ya, biar kalian paham dengan cara ini, kita akan bandingkan dengan jawaban sebelumnya. Tadi kan jawabannya adalah x-nya 3, y-nya 4 ya. X-nya 3, y-nya 4 ya. Nah, karena itu kita coba dengan cara yang kedua. Untuk yang atas tetap hasilnya kalau dikali 2 yaitu adalah 6x dikurangi 4y sama dengan 2, yang bawahnya 6x tambah 9y sama dengan 54. Nah, karena tandanya sama-sama positif ya x-nya, maka kita gunakan tandanya min, atau tanda pengeliminasinya adalah kurang. Oke, seperti yang tadi juga Bapak tidak jelaskan lebih banyak ya, karena tadi sudah Bapak jelaskan secara rinci. Jadi untuk nilai y-nya adalah 4. Jadi kalian ikuti prosesnya, 6x dikurangi 6x. Nanti boleh juga kalian tidak tulis yang warna merah ini ketika menjawab soal latihan. Ketika menjawab soal latihan tidak perlulah ditulis tanda warna yang merah ini, yang di kotak merah ini ya. Boleh langsung ke sini, tidak masalah, boleh langsung ke sini. Nanti y-nya sama dengan 4. Kalau kalian sudah hafal bisa seperti itu. Oke, Bapak batasi. Nah, sekarang langkah keduanya yang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita eliminasi y, kalau sekarang substitusi nilai y sama dengan 4. Nah, karena y-nya sudah ketemu, ya sudah, berarti y-nya kan sama semua di setiap tempat ini, di setiap persamaan ini. Substitusi nilai y sama dengan 4 ke persamaan 1. Loh, kenapa harus persamaan 1, Pak? Nggak boleh persamaan 2? Boleh. Persamaan yang manapun boleh kalian gunakan. Cari persamaan yang paling mudah. Di sini yang Bapak anggap mudah adalah persamaan yang pertama. Bentuknya paling sederhana ya. Tapi kalau kalian mau persamaan 2 juga boleh, silahkan. Nanti hasilnya pasti akan sama. Karena ini substitusi, maka kita mengganti. Jadi tulis dulu persamaan satunya, yaitu 3x min 2y sama dengan 1. Kita ganti nilai y-nya dengan 4. Karena y-nya tadi sudah ketemu 4 ya. Nilai y-nya tadi sudah ketemu 4, jadi tinggal diganti saja, berarti 3x min 2 kali 4 sama dengan 1. Nah, 3x min 8 sama dengan 1.
3x sama dengan 1 ditambah 8. 8-nya dipindah ke sebelah kanan. Dari negatif jadi positif. Sehingga 3x sama dengan 9. Kalau kita sederhanakan, x-nya sama dengan 9/3. Ya, 3-nya kita bawa ke bawah lagi. 9/3 adalah 3. Oh, ternyata penyelesaiannya sama dengan yang tadi, yaitu x, y-nya 3 dan 4. Jadi boleh kalian gunakan cara eliminasi saja atau eliminasi substitusi. Tapi biasanya lebih banyak yang memilih dengan cara ini ya, metode eliminasi substitusi. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk metode eliminasi substitusi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini Bapak gunakan soal yang berbeda, tapi nanti akan Bapak gunakan metode eliminasi substitusi. Nah, untuk yang nomor 2 ini soalnya adalah 2x plus 3y sama dengan 2 dan x min y sama dengan 1. Oke, yang atas persamaan 1, yang bawah persamaan 2. Untuk yang pertama itu eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Di sini apa boleh Pak selain x, y yang dieliminasi dulu? Oh, silahkan, boleh eliminasi yang mana saja. Untuk yang persamaan itu Bapak akan tuliskan dulu ya soalnya. Kemudian kita harus menyamakan karena yang dieliminasi x, ya. Jadi di sini harus sama. Di sini ada 2. Di depannya x ini ada 1 sebenarnya. Ada angka 1 sebenarnya. Oke, jadi 2-nya kan tidak bisa jadi 1, tapi 1-nya bisa jadi 2. Caranya adalah atas kali 1, bawah tetap kali 2, sehingga dia sama. Kemudian 2 kalau kita kalikan 1, ya hasilnya adalah seperti itu. 2x plus 3y sama dengan 2 karena dikalikan 1, jadi tidak ada yang berubah, sedangkan yang bawahnya baru berubah. Oke, kemudian karena kita akan menghilangkan x, maka tanda pengeliminasinya adalah min. Tanda pengeliminasinya adalah min. Lalu kalau kalian selesaikan 2x dikurangi 2x ya, 2x dikurangi 2x itu ditambah 3y dikurangi min 2y, mengikuti soal, mengikuti persamaan ya, 2 dikurangi 2. Oke. Nah, di sini habis ya, 2x dikurangi 2x adalah 0. Nah, di sini harusnya ini 2 ya. Kita dapat ganti nilainya dulu. Nah, di sini harusnya 2y ya, Bapak salah ketik itu. 2y harusnya 3y min kali min kan plus 2y sama dengan 0, bukan 4y tapi 2y. Oke, jadinya seharusnya di sini 5y. 5y sama dengan 0. Jadi y-nya adalah 0/5. Oke, 0/5. Sehingga 0/5 ya tetap 0 saja. Jadi y-nya di sini nilainya adalah 0. Y-nya nilainya adalah 0. Oke, kemudian karena kita sudah ketemu nilai y, berarti langkah berikutnya adalah substitusi. Jadi substitusi nilai y sama dengan 0 ke persamaan kedua. Nah, x min y sama dengan 1. Karena ini yang lebih mudah ya, persamaan 2 ya. X min y sama dengan 1 dan ini kita ganti y-nya, y sama dengan 0 ini dengan kita ganti y sama dengan 0-nya dengan maaf ya, di sini kita ganti y-nya dengan 0. Jadi x min 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, x min 0 kan tetap x. Jadi untuk penyelesaian SPLDV-nya adalah x, y yaitu adalah ini 1,0. Oke, itu untuk nomor 2. Itu untuk nomor 2. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Pak akan ambil salah satunya yaitu contoh soal cerita. Ani membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga Rp20.000. Budi membeli 2 buku tulis dan 5 pensil dengan harga Rp17.000. Tentukan harga masing-masing 1 buku dan 1 pensil. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah memisalkan dulu. Jadi, langkah pertama bukan eliminasi langsung ya, tapi menentukan model matematika. Misalkan X adalah buku dan Y adalah pensil. Jadi, kalau kita misalkan ya, ini kan 4 buku tulis
Bentar ya, ganti warnanya dulu. 4 buku tulis, berarti karena buku tulis adalah X, berarti 4X ditambah 3 pensil. Pensil adalah Y, berarti 3Y sama dengan 20.000. Adalah berarti sama dengan, ya, untuk model matematika. Kemudian untuk yang budi persamaan kedua, 2 buku tulis berarti 2X dan 5Y adalah 17.000. Oke. Ini kita jadikan satu kesatuan, yang atas persamaan 1, yang bawah persamaan kedua. Baru sekarang kita bisa eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nanti kalau kalian mau coba eliminasi Y dulu boleh. Oke, 4X tambah 3Y sama dengan 20.000. 4X tambah 5Y sama dengan 17.000. Untuk yang atas, karena 4-nya kan tidak bisa jadi 2. Ya, di sini tidak membagi tapi mengalihkan. Tapi 2-nya bisa jadi 4, sehingga yang atas kali 1, bawah kali 2. Hasilnya, karena yang atas kali 1 jadi tetap 4X tambah 3Y sama dengan 20.000. Yang bawah 4X tambah 10Y karena dikali 2 ya, sama dengan 34.000. Di sini kalau kalian perhatikan ya, X-nya kan sama-sama positif. Jadi kita kurangkan, sehingga bisa ditulis 4X dikurangi 4X sama ditambah 3Y dikurangi plus 10Y sama dengan 20.000 dikurangi 34.000, sehingga 4X dikurangi 4X kan habis. Tersisa 3Y dikurangi 10Y sama dengan min 14.000. Ya, perhatikan sebelah kanan sekarang. Min 7Y, karena 3Y dikurangi 10Y adalah min 7Y sama dengan min 14.000, maka Y sama dengan min 14.000 dibagi 7, dibagi min 7 ya, dibagi min 7, hasilnya adalah 14 bagi 7 adalah 2000 ya, 14.000 bagi 7 adalah 2000. Kemudian langkah berikutnya, karena sudah ketemu Y-nya, kita substitusi Y sama dengan 2000 ke persamaan pertama. 4X tambah 3Y sama dengan 20.000, itu persamaan pertama. Karena Y-nya sudah ketemu 2000 ya kita ganti saja 4X tambah 3 kali 2000, karena 3 kali Y berarti kan Y-nya 2000, 3 kali 2000 sama dengan 20.000. 4X tambah 6000, karena 3 kali 2 adalah 6, sama dengan 20.000. Tinggal pindahkan ini 6.000 nya ke sebelah kanan ya, sebelah kanan, sehingga 4X sama dengan 20.000 min 6.000. Hasilnya 4X sama dengan 14.000. Jadi X 14.000 dibagi 4, hasilnya adalah 3.500. Nah, karena ini soal cerita, maka kalian harus menuliskan ganti sekarang. Jadi harga satu buku tulis adalah 3.500 karena X-nya 3.500, dan harga satu pensil adalah Rp2.000. Itu kalau soal cerita. Jadi kalian harus menuliskan jadinya berupa benda yang awal ya, bukan dengan jadi X sama dengan, bukan seperti itu, tapi dengan jadi harga satu buku tulis adalah 3.500 dan harga satu pensil adalah 2.000. Oke, lanjut ke nomor 4 ya, lagi sedikit ini. Nomor 4. Nah, dari soal nomor 3 tadi, Citra membeli satu buku tulis dan 4 pensil. Berapakah Citra harus membayar? Ini biasanya ada soal tambahan ya. Apakah Citra harus membayar? Nah, harga satu buku tulis adalah 3.500. Tadi untuk soal nomor 3 ya. Harga satu pensil adalah 2.000. Sekarang karena dia membeli satu buku tulis dan 4 pensil, maka tinggal seperti ini ya. Karena Citra membeli satu buku tulis dan 4 pensil, maka 1 dikali 3.500 karena satu buku tulis, 4 pensil berarti 4 kali 2.000. Berarti 3.500 ditambah 8.000. Hasilnya adalah 11.500. Jadi Citra harus membayar Rp11.500 jika dia membeli satu buku tulis dan 4 pensil. Biasanya ini ya, nomor 3 dan nomor 4 itu biasanya jadi satu soal. Ya, biasanya jadi satu soal. Jadi kalian pintar-pintarlah untuk mengecek apakah apa yang diminta di soal itu ya. Tapi nanti banyak kok, ada tipe soalnya, ada yang minta kembalian, ada yang minta seperti ini, seperti soal 4 dan sebagainya. Oke, biar videonya tidak terlalu lama, demikian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini.
Bapak tutup dengan para Mas Santi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelum Bapak tutup dengan para Mas Santi, ingat materi yang ada sekarang tidak harus video ini saja yang dijadikan patokan. Silahkan kalian cari materi di tempat yang lain lagi, perbanyak materinya. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Bapak tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.